Shalom, nama saya Fransiskus Saperius Santoso. Saya sebagai guru SEP Santo Yohanes Penginjil Surabaya. Saudara dan saudari yang dikasihi Kristus, hari ini gereja memperingati Hari Raya Kabar Sukacita. Namun, kabar sukacita macam apa yang diperingati oleh gereja pada hari ini? Warta sukacita itu atau warta gembira itu tidak lain adalah warta tentang rencana Allah menyelamatkan umat manusia. Kepada semua manusia yang akibat dosa-dosanya dia terancam dalam ketidakselamatan hidupnya. Namun di dalam karya keselamatan itu Allah menginginkan bahwa karya keselamatan itu hendaklah dilakukan bersama-sama dan ditanggapi oleh manusia. Artinya manusia harus ikut serta di dalam melakukan karya keselamatan itu. Allah mengajak manusia untuk berkolaborasi, bersinergi kepada manusia agar karya keselamatan itu bisa terjadi. Oleh karena itu, saudara-saudara terkasih, dalam Injil Lukas bab 1 ayat 26 sampai 38 itu menceritakan bagaimana Allah mengajak atau memanggil Maria, seorang gadis yang masih remaja, untuk ikut ambil bagian di dalam rencana keselamatan Allah itu. Maka melalui malaikat Allah menyapa Maria bahwa Maria mendapat kasih karunia dan Tuhan menyertai Maria. Kasih karunia apa yang diberikan Tuhan kepada Bunda Maria itu? Tidak lain dikatakan bahwa ia akan mengandung seorang anak laki-laki dan supaya kelak diberi nama Yesus. Karena anak tersebut akan menjadi raja atas keturunan Yakub dan ia diminta untuk tidak takut. Berita seperti itu bagi seorang Maria yang sederhana, orang yang masih remaja, tentu tidak dimengerti olehnya. Oleh karena itu, dia bertanya kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami, katanya seperti itu. Maka malaikat itu menjawab, Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab anak yang kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Maka Maria menjawab, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataanmu itu. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, Maria itu adalah orang Yahudi, berasal dari keluarga Yahudi. Dia hidup di dalam kesederhanaannya. Dia hidup di dalam kerendahan hatinya. Dia hidup sebagai hamba Tuhan, yang artinya dia sangat taat dan setia menjalankan hukum-hukum keagamaannya. Tekun di dalam doa, tekun mendengarkan sabda-sabda Allah. Dari sifat-sifat Maria seperti itu, akhirnya Maria itu mempunyai suatu keutamaan atau sikap, yaitu dia itu cepat tanggap dan peduli terhadap hal-hal yang terjadi di sekelilingnya. Sehingga ketika malaikat menyapa itu, dia pun juga segera cepat tanggap, memaknai apa arti sapaan itu. Di dalam menyikapi sapaan malaikat itu pun, ia merasa tenang, tidak dikuasai oleh ketakutan atau kegembiraan yang berlebihan di dalam menanggapi
sapaan malaikat itu. Sebagai orang Katolik, kita juga sangat dekat kepada Bunda Maria itu. Dalam bentuk devosi, dalam bentuk doa-doa, dalam bentuk nyanyi-nyanyian, dan seterusnya. Namun, apa sih artinya devosi itu? Devosi itu artinya membaktikan diri atau menghayati atau meneladani atau meniru cara hidup Bunda Maria sebagai perwujudan cinta kasih kita kepadanya. Di dalam praktek kehidupan kita sehari-hari sebagai orang Katolik, maka banyak orang-orang Katolik yang memaknai devosi tersebut sebatas hanya misalkan berdoa, berdevosi itu memuja-muji Bunda Maria, prosesi-prosesi, ibadah-ibadah, atau memohon doa dengan pertolongan Bunda Maria. Kita lupa meneladan, kita lupa meniru cara hidup Bunda Maria itu, yaitu kesederhanaannya, kerendahan hatinya, kesetiaannya, ketaatannya, ketekunan dan doa-doa dan pembacaan atas firman Allah. Orang kalau tidak mempunyai kerendahan hati, maka dia tidak bisa terbuka, dia tidak bisa setia, tidak bisa taat. Kerendahan hati itu dan kesederhanaan itu adalah suatu sikap yang membuka diri kepada pertolongan orang lain, terutama kepada Tuhan Allah. Sikap ini dimiliki secara kuat oleh Bunda Maria. Dilanjutkan dengan kesetiaan dan ketaatannya itu. Kerendahan hati bukanlah suatu sikap di mana kita sekedar menganggap bahwa kita ini lemah, gitu, bahwa kita ini penuh dengan kekurangan, sementara orang lain itu kuat dan penuh dengan kelebihan-kelebihan. Bukan itu. Tapi kerendahan hati adalah suatu sikap yang terbuka dan merendahkan di hadapan Allah. Menganggap orang lain sama penting dan mulia seperti diri sendiri, sehingga kita bisa ikhlas menghormati, melayani tanpa hina atau rendah diri. Itulah sikap-sikap yang harus kita teladani, kita ikuti, kita tiru, dan dipraktekkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan mengandung Yesus, yang tidak lain adalah Sang Sabda itu, Bunda Maria itu telah menjalin relasi yang intim dengan Yesus itu sendiri, dengan Sang Sabda itu sendiri. Oleh karenanya, Ibu Bapak yang terkasih, agar kita bisa menjawab fiat voluntas Tua, artinya terjadilah menurut apa yang kamu katakan itu, ya kan? Maka kita diperlukan sifat-sifat atau kita perlu meneladan Bunda Maria itu. Sederhana, rendah hati, setia, taat, terus melekat pada Sang Sabda itu sendiri. Dengan demikian, sebagai para guru, sebagai murid-murid, sebagai pewarta sabda, kita tidak perlu takut di dalam menanggapi, yaitu tawaran Allah, yaitu ikut serta mewartakan keselamatan kepada umat manusia di seluruh penjuru dunia. Demikian, Ibu Bapak sekalian, saudara-saudara terkasih, semoga renungan pada hari ini bisa menjadikan berkat bagi kita semua. Tuhan memberkati.